Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah video mengenai advokasi kebijakan penetapan upah minimum Kabupaten Sleman disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Advokasi Kebijakan. Dengan anggota saya sendiri, Wiwing Diah Pertiwi, dengan NIM yaitu 1850307107111011 dan rekan saya sendiri yaitu Natalia Termenjalna Turnip dengan NIM 18503010111012. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai advokasi kebijakan penetapan upah minimum Kabupaten Sleman. Berikut penjelasannya. Baik, dalam advokasi kebijakan mengenai penetapan upah minimum di Kabupaten Sleman, ini memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu mengenai penyusunan peraturan, di mana penetapan upah minimum sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01-MEN tahun 1999, Junko Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor KEP 1226-MEN tahun 2000 tentang upah minimum kabupaten atau kota ditetapkan oleh gubernur atas rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serta pekerja atau serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2012 tentang pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak. Dalam hal ini, Kabupaten Sleman selama ini belum menetapkan upah minimum terhadap tenaga kerja yang ada di Kabupaten atau Kota Sleman. Oleh karena itu, penetapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan agar upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak atau KHL. Pada tahapan yang kedua, itu ada mengenai dialog publik dan lobby. Dalam dialog publik serta lobby yang dilakukan dalam penetapan upah minimum Kabupaten Sleman, ini menggunakan metode wawancara dengan melalui dinamika dalam sidang internal dan di luar sidang internal. Pada bagian dinamika yang pertama, yaitu penetapan UKM Sleman, yang dihadiri berbagai instansi di mana terdiri dari unsur pemerintahan, serikat kerja, organisasi pengusaha, dan perguruan tinggi. Pengutusan perwakilan dilakukan melalui konsolidasi internal masing-masing serikat tersebut. Perwakilan yang diutus adalah anggota yang memenuhi persyaratan untuk duduk di Dewan Pengupahan Kabupaten yaitu minimal D3 serta memiliki loyalitas dan pengalaman dalam advokasi kebijakan. SPSI terdiri mengutus 2 orang anggotanya yang telah berpengalaman di mana salah seorang di antaranya telah berpengalaman sebagai anggota Dewan Pengupahan Provinsi di masa sebelumnya. Pada dinamika yang kedua yaitu mengenai forum sidang dan Dewan Pengupahan, dalam tim survei yang dilakukan Dewan Pengupahan membagi menjadi 8 anggota yaitu 4 orang dari unsur pemerintah, 2 orang dari Apindo, dan 2 orang dari serikat pekerja. 8 orang tim survei tersebut mengawasi terkait lokasi survei, jadwal survei seperti apa, spesifikasi terkait pasar yang telah ditentukan terkait KHL. Pada bagian yang ketiga atau bagian C, itu di mana di luar sidang, berbagai upaya dilakukan untuk mempengaruhi berbagai pihak yang dianggap memiliki peran penting dalam penetapan upah minimum kabupaten. Dari pihak Apindo, upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan penetapan UMK adalah berupa lobby kepada pemerintah dan serikat pekerja. Lobby yang dilakukan dengan mekanisme sidang setengah kamar yaitu hanya melakukan pertemuan antara Apindo dengan serikat buruh dan juga pertemuan Apindo dengan pemerintah. Dalam hasil pembahasan tersebut, mereka tidak dapat menerima hasil sesuai yang diharapkan karena itu mereka menyerahkan sepenuhnya kepada gubernur untuk menetapkan besarnya UMK Sleman. Lalu pada tahapan advokasi kebijakan terkait studi kasus tersebut yang kami teliti adalah mengenai publikasi. Dalam kegiatan publikasi advokasi kebijakan penetapan upah kerja publikasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pertemuan di luar sidang dengan antara Apindo dan pemerintah serta Apindo dengan serikat pekerja. Dari hasil publikasi oleh PSB, mereka mendapatkan hasil survei independen yang ditindaklanjuti oleh masing-masing serikat buruh. PSB menindaklanjuti hasil surveinya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah, dan anggota DPRD melalui audiensi, demonstran, dan seminar. Baik, kegiatan selanjutnya dalam advokasi kebijakan yaitu dengan melakukan aksi bersama. Aksi bersama ini yaitu dengan mengadakan survei terkait KHL atau kebutuhan hidup layak
dibuat untuk mendapatkan dukungan dari Gubernur DKI Yogyakarta. Dengan bantuan oleh DPRD, hasil tersebut melakukan kegiatan aksi demonstran dan seminar untuk menetapkan upah minimum Kabupaten Sleman. Selanjutnya yaitu ada membentuk jejaring. Dalam kegiatan membentuk jejaring ini, Dewan Pengupahan yang terbentuk di tingkat kabupaten bertugas untuk memberikan usulan atau saran kepada bupati atau wali kota. Kemudian menyampaikan usulan upah minimum itu melalui surat rekomendasi kepada gubernur. Di luar Dewan Pengupahan, serikat pekerja juga tidak hanya tinggal berpangku tangan tanpa ada upaya mempengaruhi kebijakan penetapan upah minimum. Mereka juga melakukan survei terkait KHL independen untuk membandingkan hasil survei tersebut yang dilakukan oleh tim Dewan Pengupahan. Persatuan Solidaritas Buruh atau PSB mempublikasikan hasil survei KHL rata-rata DKI Yogyakarta sekitar 1,4 juta rupiah. Sementara itu, pasca penetapan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak Barisan Buruh Indonesia atau BBI mempublikasikan KHL di Yogyakarta dan sekitarnya sebesar 1.760.265. Dengan mendasar pada peraturan yang sama juga, Aliansi Buruh Yogyakarta atau ABY mempublikasikan KHL di Kabupaten Yogyakarta berkisar antara 1.300.000 sampai 1.500.000 rupiah. Berdasarkan hasil yang kami bahas, kami menarik kesimpulan bahwasannya advokasi kebijakan adalah pembelaan atau anjuran terhadap suatu masalah. Advokasi kebijakan adalah proses di mana individu atau kelompok dan organisasi berusaha mempengaruhi suatu kebijakan. Dalam penetapan upah minimum Kabupaten Sleman, advokasi yang dilakukan dengan menggunakan negosiasi antara serikat pekerja, pemerintah, dan swasta. Negosiasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan lobby dalam sidang pengupahan dan rapat internal dengan serikat pekerja dengan pemerintah. Negosiasi juga dilakukan di luar sidang pengupahan oleh serikat pekerja dengan melakukan manuver aksi advokasi, yaitu melakukan negosiasi di Dewan Pengupahan Kabupaten. Survei KHL independen, lobby dan audiensi ke gubernur, provokasi internet, seminar dan demonstran. Dengan adanya aksi yang dilakukan oleh serikat pekerja ke gubernur dengan bantuan oleh PSB, mereka memperoleh hasil yaitu adanya penaikan upah minimum dari 1.024.264 menjadi 1.260.000. Demikianlah hasil presentasi kami terkait advokasi kebijakan dalam penetapan upah minimum Kabupaten Sleman.